محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم Duduk lagi. Duduk lagi. Duduk lagi. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal muhibbina li rasulika ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li rasulika ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li rasulika ya Allah. Allahumma rizukna syafa'ata rasulika ya Allah. Allahumma rizukna syafa'ata rasulika ya Allah. Allahumma rizukna syafa'ata rasulika ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa yassir lana umurana ya Allah, umur dunyana, umur barzakhina, umur akhiratina, minna du'a wa minkal ijabah, fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh niat kita, salawatan kita dikabul Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya akan diserahkan kembali kepada MC, mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dulu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjawab salam adalah fardu kifayah. Tapi kalau kita menjawabnya dengan semangat, ya, satu jawaban dapat 10 rahmat, ya. Yang ngucapin 1 rahmat, ya, tapi yang menjawab salam dapat 10 rahmat. Coba ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dong, ya. Assalam qoblal kalam. Jadi Pak Irfan sebelum bicara apapun pasti ngucapin awal kalimatnya salam dulu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Nah, masih ada suara ya. Kalau ada yang di depan bicara, coba tolong didengarkan. Masih ada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di SD Insan Kamil yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sama-sama guru kita semua, murabbi arwahina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Fatmawijaya, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah membaca sholawat, ya. Kemudian nanti di acara inti terakhir setelah ini, yaitu nanti ada penampilan dari teman kita, ya, dari kelas 6 ya, 6, ya, Raden Kiai Haji Raden Jagatnata, ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan beliau seorang yang dikabulkan cita-citanya nih oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi seorang kiai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, momen Isra dan Mi'raj yang pada hari ini kita selenggarakan ini adalah sesuai dengan temanya, ya. Ini masih ada yang ngomong nih. Dengarkan. Sesuai dengan temanya, yaitu apa? Menciptakan generasi yang berakhlak, dan di situ apa temanya? Berakhlak dan mana ini? Nah, semakin taat dalam ibadah sejak usia dini. Jadi alhamdulillah SD Insan Kamil setiap tahun mengadakan Isra dan Mi'raj. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu kenal dengan kekasih yang betul-betul kekasih. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi idola kita itu jangan sampai mengidolakan orang Islam, mengidolakan artis Korea. Jangan orang Islam mengidolakan pemain sepak bola. Jangan orang Islam mengidolakan artis-artis penyanyi barat, ya. Nah, karena nggak ada gunanya. Kalau cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beruntunglah hidup kita, ya. Kalau kita ingin cinta, ya, ingin cinta kepada Allah tanpa kita harus cinta kepada Nabi, itu mustahil.
ya. Maka kita agungkan pada hari ini, kita agungkan sama-sama Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam tandanya bukan orang pelit, ya. Kata Nabi nanti ada orang yang tidak mau, orang-orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Nah, istrinya bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, yang tidak bisa memandang wajahku nanti adalah orang yang pelit, orang yang bakhil. Kata istrinya Siti Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud orang yang pelit itu? Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama diriku, yaitu nama Nabi Muhammad SAW, tidak menjawab dengan sholawat, diam aja mulutnya, ya. Itu orang yang pelit, ya. Orang yang pelit, bakhil, kikir, merepet jahe. Nah, itu ya istilahnya, ya. Gak boleh. Kita punya Nabi, ketika Nabi disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebut sholawat supaya rahmat berkah turun. Pada hari ini Rasulullah hadir, tapi kita semua tidak bisa melihat. Karena apa? Mata kita kotor, hati kita kotor. Tadi kita berdiri itu mahalul qiyam, ya. Ya Nabi salam alaika. Itu Nabi hadir, ya. Nabi hadir, tapi ada yang main-main, ya, ada yang dorong-dorongan dan sebagainya. Nah, nggak boleh, itu kayak gitu, ya. Harusnya kita nyambut Nabi datang, ya. Harus nyambut kita. Nabi ngelihat, ya Allah, ya, anak-anak SD Insan Kamil merayakan peringatan Isra dan Mi'raj, ya. Jadi mudah-mudahan kita berkumpul di sini semua tujuannya adalah mensiarkan, membantu dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak Insan Kamil dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Itu saja sambutan dari Pak Irfan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjut dengan penceramah muda, ya. Dan hari ini Raden Jagatnata, nanti berikutnya ada lagi, harus ada, ya, generasi lulusan Insan Kamil yang pandai berdakwah. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok jawab salamnya kurang kompak?
Kalau kau percaya Allah, tepuk tangan. Kalau kau percaya Rasul, tepuk tangan. Kalau kau percaya Allah, kalau kau percaya Rasul, kalau kau percaya Isra Miraj, tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur yang nikmatnya takkan pernah terukur. Semoga kita selamat di alam kubur. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada orang yang telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju ke Arsy. Ialah Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat dan para guru serta jajarannya, dan yang saya banggakan siswa-siswi SD San Kamil. Bertubuh kekar, berumur tua, membawa pedang tetapi bukan kesatria. Apa kabar hadirin semua? Semoga selalu berbahagia. Perkenalkan, saya Raden Jagannatha Ridwan Saputra dari kelas 6F. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita Isra Miraj yang tertulis di buku Mute. Kita langsung saja ke bab Isra. Pada suatu malam yang hening, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Wajahnya putih berseri dan berkilau seperti salju. Demikian heningnya saat itu sampai tidak terdengar suara burung malam, gemericik air, dan siulan angin. Hai orang yang sedang tidur, bangunlah, sapa malaikat Jibril. Rasulullah bangun. Saat itu beliau sedang tidur di rumah sepupunya, Ummu Hani binti Abu Talib. Jibril membawa buruk ke hadapan Rasulullah. Teman-teman, tahu tidak buruk itu apa? Buruk adalah hewan yang lebih kecil dari kuda, tetapi lebih besar dari keledai. Warnanya putih, di kedua sisinya mempunyai sayap. Sekali melangkah sama teman, jarak pandang. Setelah Rasulullah naik ke punggungnya, buruk pun meluncur seperti anak panah. Sedangkan Jibril terbang mengiringinya dalam jarak yang dekat sekali. Mereka terbang melintasi padang pasir menuju ke utara. Teman-teman, akhirnya Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Di atas Baitul Maqdis itulah Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nabi mulia itu ditemani nabi-nabi lain. Rasulullah kemudian memimpin sholat semua nabi dan rasul itu. Setelah sholat, dibawakan ke hadapan Rasulullah 3 buah bejana. 1 berisi khamar, 1 berisi air, dan 1 berisi susu. Manakah yang akan diambil dan diminum Rasulullah? Teman-teman, tahu tidak apa itu khamar? Khamar adalah minuman haram karena ia memabukkan. Kalau teman-teman disuruh pilih, teman-teman pilih yang mana ya? Rasulullah mendengar suara berkata, kalau ia mengambil air, maka ia akan tenggelam, begitu pula umatnya. Kalau ia mengambil khamar, maka ia akan tersesat, begitu pula umatnya. Sedangkan kalau ia memilih susu, maka ia akan lebih begitu pula umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah mengambil bejana yang bersih susu dan meminumnya. Dengan menyebut nama Allah, Jibril pun berkata kepada Rasulullah, Anda telah diberkati dan begitu pula umat Anda Muhammad. Setelah itu beliau dibawa naik sampai ke langit. Tangga itu dipancangkan di atas batu yakub. Dengan tangga itu Rasulullah naik ke langit yang berlapis 7. Setiap tingkatan langit dijaga oleh para malaikat agar tidak ada setan yang bisa mencuri dengan rahasia-rahasia langit. Di langit pertama, Rasulullah melihat semua malaikat tersenyum kecuali satu saja.
Kira-kira siapa ya malaikat yang datang sebelum itu? Sebelum itu, apakah teman-teman tahu nama-nama malaikat beserta tugasnya? Ayo Pak Ali, mohon bantuannya. Ternyata malaikat yang tidak tersinggung itu adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, bisakah engkau memerintahkannya memperlihatkan neraka? Malik memperlihatkan neraka kepada Muhammad. Lalu Malik mengangkat penutup neraka dan api berkobar tinggi sampai Rasulullah mengira bahwa ia akan membakar segalanya. Rasulullah memintakan Jibril memerintahkan Malik untuk menutup pintu neraka. Malik pun menutup pintu neraka. Setelah itu Rasulullah melihat seorang laki-laki sedang duduk melihat roh manusia yang lewat di hadapannya. Jika roh yang lewat itu baik, ia akan mengucapkan selamat saya berkata, roh yang baik dan tubuh yang baik. Sedangkan jika roh yang lewat itu buruk, wajah laki-laki itu jadi kurus berkata, roh yang buruk dan tubuh yang buruk. Siapa laki-laki itu, wahai Jibril? Tanya Rasulullah. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah Nabi Adam yang sedang menilai roh. Keturunan orang yang beriman membuat Nabi Adam gembira, sedangkan roh orang kafir dan murtad membuat beliau kesal dan murung. Lanjut ke bab langit berikutnya. Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama Jibril. Beliau melihat orang-orang berbibir seperti bibir unta. Di mulut mereka ada potongan api berbentuk batu yang mereka telan, lalu keluar lagi lewat tubuhnya. Kemudian ditelan lagi, begitu seterusnya. Siapa mereka ini? Rasulullah bertanya. Teman-teman, ternyata mereka adalah para pendosa yang makan harta anak yatim. Setelah itu beliau melihat orang-orang seperti keluarga Fir'aun. Perut mereka membesar, sedangkan serombongan unta-unta gila menginjak-injak perut mereka di neraka. Orang-orang itu tidak mampu lagi menghindar. Siapa mereka ini? Tanya Rasulullah. Ternyata orang-orang itu adalah para pemakan riba. Mereka biasa meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi minta uang pinjaman itu dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar dibanding uang yang dipinjam. Setelah itu Rasulullah melihat orang-orang di antara mereka ada dua jenis daging, yang satu empuk dan lezat, sedangkan satu lagi kesat dan busuk. Namun orang-orang itu makan daging yang busuk. Siapa mereka ini? Kembali Rasulullah bertanya. Jelaskan pada beliau bahwa orang-orang itu melantarkan istrinya dan mendekati perempuan lain yang tidak halal. Jadi teman-teman jangan pacaran ya teman-teman, karena itu tidak halal. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah dibawa ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Keduanya adalah saudara sepupu dari garis ibu. Di langit ketiga, beliau berjumpa dengan seorang Nabi yang wajahnya begitu tampan seperti bulan purnama. Kira-kira siapa ya teman-teman? Nabi yang wajahnya itu seperti bulan purnama. Ya, Nabi Yusuf. Di
Langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang telah dimuliakan Allah dengan diangkat dari dunia ke tempat yang tinggi. Langit kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun, putra Imran. Nabi Harun adalah nabi yang dikasihi kaumnya. Belum pernah saya bertemu orang segagah dia. Demikian sabda Rasulullah tentang Nabi Harun. Lanjut ke bab menerima perintah sholat. Teman-teman, di langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di atas singgasana gerbang surga Baitul Makmur. Setiap hari 75 malaikat masuk lewat gerbang itu dan tidak keluar lagi sampai hari kebangkitan. Belum pernah saya melihat orang yang lebih menyukai saya. Demikian sabda Rasulullah kepada para sahabatnya tentang laki-laki itu. Inilah ayah saya, Nabi Ibrahim. Kemudian ia membawa saya ke surga dan di situ saya melihat seorang gadis berbibir merah gelap dan saya tanyakan dia, milik siapa? Ia sebab ia begitu gembira ketika berjumpa dengan saya. Dan jawabannya, saya milik Zaid bin Harisah. Rasulullah pun kemudian menyampaikan berita gembira ini kepada Zaid. Teman-teman, tahu tidak siapa itu Zaid? Zaid bin Harisah adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Adik-adik kemudian Rasulullah dibawa ke hadapan Ars sehingga bertemu dengan Allah. Segalanya tidak dapat dilukiskan dengan lidah dan di luar jangkauan daya tangkap otak manusia. Bersama Allah yang Maha Agung membuat Rasulullah merasakan kesejukan sampai ke tulang punggungnya. Kemudian rasa tenang dan damai menyirip perasaan beliau. Begitu terasa nikmat pada saat itulah Allah merintahkan agar setiap muslim melakukan sholat 50 kali semalam. Teman-teman sanggup gak melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam? Begitu Rasulullah turun dari Ars, beliau bertemu Nabi Musa yang berkata, bagaimana engkau mengharapkan pengikut-pengikutmu akan melakukan sholat 50 kali setiap hari? Sebelum engkau, aku sudah punya pengalaman, sudah coba terhadap Bani Israel sekuat daya. Percayalah dan kembalilah kepada Allah, minta supaya dikurangi jumlah sholat itu. Teman-teman, kemudian Rasulullah kembali menemui Allah. Kemudian jumlah sholat dikurangi jadi 40 kali semalam. Namun Nabi Musa menganggap itu masih di luar kemampuan orang. Disarankannya lagi Rasulullah kembali meminta keringanan. Demikianlah berapa kali Rasulullah bolak-balik menemui Allah sampai akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 kali sehari semalam. Alangkah ruginya orang yang tidak sholat 5 waktu sehari semalam dan selalu beralasan tidak ada waktu untuk sembahyang. Siang malam kerja banting tulang mencari uang tetapi tidak ada waktu untuk sembahyang. Rugi. Main handphone push rank, tiktokan sampai lupa sholat fardu. Rugi. Ingin menaikkan follower, ingin menaikkan jumlah subscriber, tetapi tidak ada niatan untuk menaikkan iman dengan cara rajin sholat. Rugi. Belajar siang malam tetapi sembahyang tidak dilakukan. Rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. Kenapa rugi? Jawabannya ada di lagu berikut. Ayo Pak Ari, mohon bantuannya lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, sedap buahnya.
kami sembahyang perlu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hatilah liang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hatilah liang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di panggung, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di panggung. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri, hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi, hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah sepohon kayu daunnya rimbun, berbaturanya simpan ada, walaupun hidup seribu tahun, di atas senayan apa gunanya, walaupun hidup seribu tahun, di atas senayan apa Dikisahkan ada seorang remaja di Qatar, umurnya 18 tahun. Ia meninggal. Ayahnya mendapat telepon dari seseorang yang katanya anaknya diracuni. Karena ayahnya tidak terima, ayahnya pun langsung melapor kepada polisi dan meminta kuburan anaknya dibongkar. Setelah dibongkar, semua orang yang ada di sana kaget karena sebelumnya rambutnya putih, rambutnya hitam, pekat, tampan, kulit putih. Tapi baru 3 jam saat dibongkar, mukanya sudah hancur, rambutnya memutih, kulitnya gosong. Orang-orang langsung bertanya kepada bapaknya, "Pak, apa maksiat apa yang dilakukan anak bapak? Baru 3 jam dikubur sudah terjadi begini." Ayahnya menjawab, "Anak saya suka meremehkan sholat fardu." Di dalam memahami Isra Miraj, kita bisa lihat satu contoh kecil. Pernah ada suatu cerita, saya mendengar ini dari pengajian, di mana ada seekor semut yang masuk ke jaket seseorang. Orang itu ada urusan di Jakarta. Ia berangkat dari Bogor ke Jakarta bolak-balik selama 2 jam. Semut yang ada di jaket orang itu, dia pasti juga ikut ke Jakarta dan ke Bogor. Setelah orang itu pulang dari Jakarta menuju ke Bogor, semut itu keluar dari jaket orang itu.